My School is My Second Home. Terus yang kedua itu ada I Love Healthy Food. Dan yang ketiga, Learning Piano Makes Me Happy. Menurut aku prestasi itu tidak selalu harus menjadi juara satu atau menjadi yang pertama, tetapi prestasi itu membuat sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang, contohnya membuat buku dan membuat lagu. Halo Sobat Bukuku, selamat datang di podcast Diskursus Literasi, tempat untuk membahas semua hal tentang buku, bacaan, dan hal-hal lainnya yang bikin pikiran kita makin kaya. Hari ini kita akan membahas topik yang bikin aku melongok banget nih guys waktu baca beritanya. Ada berita seorang anak perempuan usia 9 tahun bernama Putri Alia Siddiq yang baru aja menerbitkan 3 buku sekaligus dalam bahasa Inggris pula. Wow, 3 buku, anak umur 9 tahun. Aku aja yang dewasa ini ya, rasanya mager banget kalau disuruh bikin caption Instagram yang terlalu panjang. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita sapa Alia dengan 3 judul bukunya. Yang pertama itu My School is My Second Home. Terus yang kedua itu ada I Love Healthy Food. Dan yang ketiga, Learning Piano Makes Me Happy. Halo Alia. Halo. Halo sayang, apa kabar? Baik, Tante apa kabar? Kabar baik dong. Alia, boleh dong kamu cerita kegiatannya sehari-hari ngapain aja, cantik? Aku setiap hari sekolah dari pagi sampai siang, dan pulang sekolah saya ada banyak kegiatan, contohnya les taekwondo, les piano, les Mandarin, les ngaji, dan les painting. Dan tentu saja ada waktu untuk menulis buku, karena menulis is one of my hobbies. Dan aku juga senang bermain bersama teman-teman maupun di rumah atau di sekolah. Wow, umur 9 tahun tapi ini schedule-nya udah panjang dan tertata banget nih Alia nih, keren sekali, menginspirasi sekali buat teman-temannya. Alia kan tadi bilang punya waktu untuk menulis buku. Ini kalau boleh tahu sambil sharing-sharing sama Sobat Bukuku itu pertama kali suka buku itu kapan? Sejak kecil aku sering membaca buku dan aku senang sekali membaca buku. Sampai sekarang aku juga sering membaca buku dan aku sering baca tentang princess, aku sering baca tentang animals dan ensiklopedia. Wow, tapi emang udah membiasakan diri sejak kecil untuk suka buku ya, suka baca buku gitu. Terus kan ini baru pertama kali nih, katanya pertama kali meluncurkan bukunya di 3 judul sekaligus pada saat umur 9 tahun. Itu kamu itu pertama kali muncul ide kayaknya ngomong, Moms, Dad, kayaknya aku pengen nulis buku nih. Itu kapan sayang? Jadi aku kan sering membaca buku, aku senang sekali membaca buku. Suatu hari aku sempat berpikir bagaimana kalau aku tidak hanya membaca buku, bagaimana kalau aku menciptakan buku aku sendiri. Dan jadi aku ngobrol bersama parents aku dan alhamdulillah mereka mendukungku. Wow, luar biasa. 3 buku sekaligus tapi ya, itu butuh waktu berapa lama sampai bukunya jadi diterbitkan kemarin, diberitakan di mana-mana, itu berapa lama Alia butuh waktunya? Dari kapan nulisnya, terus sampai akhirnya jadi bentuk buku itu? Setelah aku ngobrol bersama parents aku mulai menulis, sekitar 5-6 bulan bukunya selesai. Itu 3 buku selesai? Dalam waktu 6 bulan? Iya. Wow, emang kalau udah hobi ya, jadi enak gitu nulisnya. Kalau untuk judul-judul bukunya sendiri itu, kamu nemu idenya dari mana? Dari Kayak daily life sama daily activities aku. Oh, jadi emang karena aktivitasnya, terus kegiatan kamu sehari-hari yang kamu tuangkan dalam bentuk buku itu ya? Kalau boleh cerita nih, dari ketiga buku tadi, yang paling favorit menurut Alia ini apa nih? Judul buku yang mana dari ketiga itu? Aku tidak bisa pilih karena ketiga buku itu sangat-sangat spesial dan ketiga buku memiliki kesan yang sangat spesial juga. Oh, emang tiga-tiganya berarti banget buat Alia gitu ya? Iya.
selama proses pembuatan buku ini, kan kamu butuh waktu 6 bulan nih. Yang bantu kamu itu siapa? Aku membuat buku aku sendiri, tapi aku juga sering diskusi bersama parents and my teachers agar dapat ide. Wow, emang berkomunikasi lagi dengan orang tuanya, mencari-cari ide, tentunya juga digabungkan dengan pemikiran-pemikiran Alia dan aktivitasnya yang seru-seru dituangkan dalam bentuk buku ya. Iya. Ini kakak ini salfok banget nih sama judulnya I Love Healthy Food. Kalau boleh tahu kenapa milih judul I Love Healthy Food, terus makanan kesukaan Alia sendiri itu apa? Semua makanan yang ada di dalam buku I Love Healthy Food itu adalah makanan favorit aku. Contohnya buah, sayur, telur, dan ikan. Dan dari kecil aku juga dibiasakan untuk makan makanan yang bergizi dan sehat. Oke. Jadi buku I Love Healthy Food ini tuh kamu pengen ngasih tahu makanan-makanan favorit, terus pengen ngasih tahu apa nih buat pembaca kamu di buku Healthy Food itu biar mereka suka makanan-makanan sehat atau seperti apa? Agar mereka makan makanan yang sehat, agar mereka sehat, kuat. Oke, jadi emang tujuannya nulis buku itu sharing-sharing, ini loh makanan kesukaan aku, terus kalian boleh loh ikuti makanan kesukaan aku, gitu ya Al ya? Iya, Wah, luar biasa sekali, menginspirasi teman-temannya, apalagi kan seumuran kamu kadang ada yang nggak suka sayur, kamu suka sayur? iya, Wah, suka sayur emang udah dibiasain buat makan sayur ya? iya dari kecil. Ya, itu penting banget sih. Itu kamu boleh banget ngasih tahu teman-teman kamu, makan sayur itu penting gitu. Buku kamu cocok untuk dibaca yang teman-teman seumuran kamu untuk bisa lebih suka lagi makanan-makanan. Tentunya dengan opsi-opsi yang udah kamu tulis di buku itu. Terus kita next ke buku kamu yang kedua, itu juga kakak baca bukunya berjudul Learning Piano Makes Me Happy. Itu Alia udah berapa lama emang belajar piano? Tadi juga ngasih tahu aktivitasnya aku ada les piano kan ya. Nah di buku itu berapa lama sayang? Sejak aku umur 4 tahun sampai sekarang. Sejak umur 4 tahun udah bisa main piano? Iya, Wow. Itu kalau main piano ada lagu favoritnya nggak yang sering kamu mainin? iya banyak. Contohnya Cyberspace Detective, terus Remember Me, sama Firework Minute. Oh ya, Tante sudah baca buku aku belum yang playing piano? Aku yang itu belum baca bukunya, belum belum nemu di sini, belum ada di rak buku kita yang di belakang ini sayang. Karena di dalam buku playing piano itu ada lagu yang berjudul Cherry Blossom, jadi aku menyiptakan lagu itu sendiri dan itu terinspirasi dari perjalanan aku ke Jepang. Jadi aku sangat senang melihat pohon cherry blossom dan aku menyiptakan lagu itu. Wow. Jadi di buku itu tuh ada lagu ciptaan kamu. Iya, Itu berarti lagunya udah rilis atau belum tuh? Cherry udah, Blossom ini. udah. Ah, luar biasa. Boleh dong sedikit spill gitu. Gimana sih lagu Cherry Blossom ini? Boleh nggak Alia? Boleh, jadi aku ke Jepang, terus aku sangat senang, aku pertama kali lihat cherry blossom, terus aku menyiptakan lagu itu, dan aku bermainkan piano, dan aku main lagu itu, aku juga sempat dilatih sama guru aku. Kalau untuk liriknya kamu mau nggak bersedia nggak untuk nyanyiin mungkin refnya sepenggal gitu buat sobat bukuku biar makin tahu lagu Cherry Blossom ini seperti apa yang ada di buku kamu? Lagu Cherry Blossom itu sebenarnya nggak ada liriknya, dia Oke. cuma kayak main pianonya doang, kayak Oh nada-nada. nadanya aja. Berarti tidak ada liriknya, jadi di nadanya aja gitu. Berarti di bukunya itu yang dikasih tahu perjalanannya, terus Cherry Blossom itu kenapa bisa ada gitu ya? Oh, keren banget Alia, udah bisa nulis buku, terus dari umur 4 tahun udah main piano, bahkan udah ciptain lagu sendiri. Keren. Kakak bangga banget gitu, baru baru kenal kamu aja udah ngerasa luar biasa, sangat menginspirasi buat teman-temannya. Alia, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen jadi seperti kamu gitu, sehat,
pintar, dan juga berprestasi gitu. Kalau Alia sendiri, definisi berprestasi itu apa menurut Alia? Menurut aku prestasi itu tidak selalu harus menjadi juara satu atau menjadi yang pertama, tetapi prestasi itu membuat sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang, contohnya membuat buku dan membuat lagu. Wow. Terakhir tadi kan kita udah bahas buku soal I Love Healthy Food, terus juga kita udah bahas buku kamu yang kedua, Learning Piano Makes Me Happy. Buku yang ketiga ini, yang judulnya My School is My Second Home, itu ceritain soal apa? Itu ceritain soal sekolah itu udah seperti my second home, teachersnya sangat friendly, terus teman-teman aku sangat baik, kita caring for each other, terus kita udah seperti one big family. One Big Family. Emang berarti kamu ngerasa sekolah itu bukan tempat yang menakutkan, bahkan jadi second home kamu ya? Ini menginspirasi banget loh Alia, karena di umur kamu juga banyak anak-anak yang rasanya malas ke sekolah atau malas ngerjain PR-nya, malas mungkin gurunya ada yang bilang galak gitu. Tapi menurut Alia sekolah itu menjadi second home sendiri. Iya, Kalau ngerjain tugas suka nggak ngerjain PR gitu? iya suka. Suka. Guru-gurunya gimana di sekolah Alia? Guru-gurunya sangat baik, dia sangat sabar. Wah, keren-keren. Alia tadi bilang suka baca buku, bermula dari suka baca buku, terus akhirnya terinspirasi untuk menulis buku gitu kan ya. Menurut Alia sendiri yang masih kecil dan menyukai baca buku ini, kenapa baca buku itu jadi hal yang penting dan menyenangkan? Karena baca buku itu sangat penting dan aku juga ingat pesan papi mami aku bahwa buku itu jendela dunia dan kita bisa dapat banyak ilmu pengetahuan, kita bisa dapat banyak pengalaman dan setelah baca buku kita bisa merasa sangat senang dan semangat dan kita menjadi kaya ilmu pengetahuan. Jadi kamu ngerasa baca buku itu menjadi hal yang menyenangkan, bisa bikin kamu semangat gitu menjalani hari-hari kamu yang luar biasa aktifnya ya, kalau kakak bilang luar biasa aktifnya. Tapi ada pengaruh atau kamu ngelihat sekeliling kamu kayak teman-teman kamu nih, teman-teman kamu tuh juga suka baca buku atau gimana nih di sekolah, di tempat kamu les? Menurut aku teman-teman aku semuanya senang membaca buku. Kemarin saat launching buku mereka sangat senang dan semangat untuk baca buku aku. Dan sekolah aku di Lima School tidak memperbolehkan murid-murid untuk membawa gadget seperti HP atau tablet. Tapi di rumah aku yakin bahwa ada orang tua yang mengawasi mereka saat main HP atau menggunakan gadget. Jadi karena teman-teman kamu, lingkungan kamu juga itu suka baca buku, jadi makin makin merasa buku itu hal yang penting dan menyenangkan gitu ya Alia. Oke, berarti kalau kayak gitu, kamu kan tadi bilang suka baca buku. Sekarang kamu juga menjadi penulis buku cilik, menambah stok kita di Indonesia menjadi penulis buku cilik gitu. Kamu ada nggak satu buku yang pengen kamu kasih tahu ke teman-teman yang nanti akan nonton podcast ini? Satu buku yang kayaknya wajib deh buat dibaca sama teman-teman kamu. Ada nggak, Alia? Buat teman-teman yang seumur aku ya. Buat seumur kamu dong, yang kamu baca yang kamu suka gitu. Aku rekomendasi buku Bluey karena buku itu sangat ringan dan buku itu menceritakan tentang kerukunan antara keluarga dan teman-teman. Jadi kamu rekomendasiin buat sobat buku yang seumuran Alia, kalian boleh baca buku favorit Alia, Bluey tadi ya Alia. Bluey itu rekomen nih dari penulis cilik Indonesia. Jadi buat sobat bukuku boleh tuh moms and dad search aja bukunya terus kasih ke anak-anak tersayangnya gitu. Kakak juga baca katanya kamu itu ada rencana buat tulis buku keempat. Bener atau bener? Benar, sudah ada Bener. hanya mohon doanya ya. Pasti dong, kita dari bukuku akan mendukung anak-anak yang semangat untuk
menulis buku, baca buku. Kalau udah ada buku keempatnya ini yang sebentar lagi juga akan launching gitu, temanya sudah ada bayangan atau on progress atau gimana? Temanya sih sudah ada, tapi ini secret biar nanti surprise. Mhm. Tapi aku spill sedikit, ini tentang one Boleh. of my hobbies. Tentang apa sayang? One of my hobbies. One of your hobbies. Wow, jadi tentang kegiatan yang kamu suka gitu ya? Iya, Keren. Bukuku tunggu buku keempatnya untuk launching ya. Semangat. terima kasih. Alia mau jadi apa nih kalau udah besar nanti? Kan sekarang udah kelihatan banyak banget kegiatannya gitu ya. Kamu ikutin les piano, kamu juga suka baca, bahkan sekarang sudah menjadi penulis. Untuk cita-cita sendiri, Alia udah kepikiran nggak mau jadi apa? Cita-cita aku ingin, ada banyak sih. Aku ingin menjadi dokter, ingin menjadi guru, dan aku akan terus menulis, menulis buku, agar nanti ketika aku makin besar, aku akan memiliki banyak buku yang aku ciptakan. Wow, luar biasa sekali. Jadi emang di masa-masa kamu sekarang itu waktunya buat explore sesuka kamu gitu. Punya banyak cita-cita sampai nanti kamu tahu kamu pengen jadi apa. Dan pastinya dari kakak, dari bukuku juga akan mendoakan Alia untuk menjadi hebat dan lebih hebat lagi. Ditunggu juga buku keempatnya ya Alia. Alia, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri podcast ini, Alia ada pesan nggak buat anak-anak Indonesia yang lagi nonton ini, yang mungkin juga pengen nih seperti Alia, pengen nulis buku, dia juga suka nulis buku, cuman mungkin dia nggak tahu gimana untuk memulainya gitu, untuk berani nulis buku. Ada pesan-pesannya Alia buat teman-teman kamu? Jadi pesannya adalah teman-teman, kita tidak boleh takut untuk mulai, kita tidak boleh takut jika kita gagal, kita boleh menulis bersama aku, dan kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Sip. Oh, biar promosi sekalian, buku kamu itu bisa didapat di mana aja Alia? Di Di toko buku terdekat udah buku ada ya? ya. Di toko-toko buku sudah ada. Bukunya udah launching kemarin ya? Iya. Wah, luar biasa. Alia Putri, Alia Sidik, terima kasih. Diskusi dan ngobrol-ngobrol hari ini seru banget dan pastinya menginspirasi banget buat sobat-sobat buku yang seumuran kamu. Bahkan kayak kakak ini juga terinspirasi loh dengan kegiatan kamu yang aktif. Kamu juga suka nulis buku, kamu juga suka baca buku. Itu yang pengen kita bangun terus-terusan di Indonesia ini. Dan kita berharap makin banyak lagi di luar sana yang seperti Alia, yang berani untuk menulis buku, berani untuk memulai hal yang dia suka. Dan buat moms and dad, dan untuk orang tuanya juga selalu support anak-anaknya dengan membaca buku pastinya. Alia, terima kasih untuk hari ini, untuk waktunya yang udah disempatkan bersama dengan bukuku. Terima kasih ya Alia. Sama-sama. Hari ini, nanti kegiatannya setelah ini apa lagi? Aku mau les piano. Semangat, kakak dukung. Oke, itu dia Sobat Bukuku, obrolan seru kita bareng sama anak perempuan 9 tahun yang udah berhasil ciptain 3 buku sekaligus, Putri alias Sidik. Dan buat Sobat Bukuku, untuk kalian yang pengen lihat lagi obrolan-obrolan serunya pastinya dengan orang-orang yang terinspirasi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Diskursus Network dan follow semua media sosial kita @bukuku.story. Sampai jumpa. Dadah Alia.